Udah kelihatan belum ya, guys? Neo, IP, udah kelihatan belum? Oke, suaraku aman kan? Aman, aman. Oke. Nah, yang pertama adalah pelarutan oksigen. Kamis 13 Juni 2024. Apa sih sebenarnya fenomena pelarutan oksigen? Kenapa kita harus mempelajarinya? Nah, dari topik ini sebenarnya itu ada beberapa output yang diharapkan. Aduh, maaf. Nah, ada beberapa output yang diharapkan, yaitu uh, pemahaman mengenai suplai oksigen buat proses fermentasi. Uh, ya, fermentasi itu misalnya yang di ini ya, yang di apa sih namanya, tangki berpengaduk tuh lah, ya semacam itu. Yang meliputi pengukuran dalam percampuran oksigen terlarut serta sistem gas dan liquid. Nah, di sini juga ada dua kata yang harus teman-teman pahami, yaitu adalah aerasi dan agitasi. Untuk aerasi, itu adalah proses penambahan udara atau oksigen ke dalam suatu lingkungan cair seperti air. Jadi, eh, misalnya di situ ada udara, tuh dimasukin ke dalam sini ya. Ini O2. Itu aja. Terus, buat agitasi, mungkin teman-teman juga pasti ada yang, apa sih namanya, asing ya sama agitasi. Agitasi itu diartikan sebagai pemberian gerakan, pemberian motion pada suatu wadah yang dapat untuk dapat menimbulkan reduksi pada bahan. Sebenarnya agitasi itu, kalau misalnya konsep sederhananya itu cuma misalnya ada tangki ya, yang itu kita kasih air, tapi tujuan utamanya agitasi itu dia buat menggerakkan, memberi motion pada air ini tadi. Nah, pergerakan motion ini itu bakal menjadi, itu bersifat katalitik, maaf ya, bersifat katalitik, katalitik, dan contohnya buat mempercepat reaksi reduksi pada bahan tadi udah disebutin. Eh, buat yang di skala industri sendiri, itu tuh bisa kita lihat untuk itu seperti konvensional itu seperti ini. Jadi ini tuh sebenarnya ya ada kayak tangki gitu ya ke atas. Jadi itu bakal dialirin air dari bawah sini. Nah itu bakal muncul kayak bulir-bulir gelembung. Dan biasanya itu ya seperti teman-teman ketahui itu bukan bukan O2 murni yang kita gunakan biasanya ya. Yang kita gunakan biasanya itu adalah udara. Mengapa bukan O2 murni yang kita gunakan? Karena mahal. Oke, lanjut ke berikutnya. Skema sederhana dari dissolved oxygen. Nah, hmm, di sini ya skema laut. Di sini tuh apa ya? Skema sederhananya lah ya. Skema, skena. Jadi di antara gas sama air itu ada yang namanya interface. Maksudnya yang ini ya. Di gas sama di air itu bakal ada yang namanya O2. Jadi kan teman-teman harus tahu kalau misalnya yang merah itu kan atau oksigen ya, dan yang dua ini itu disebutnya adalah O2. Nah, O2 itu berarti kalau misalnya dalam kondisi kayak gini itu ada yang berada di gas atau berada di air. Kenapa sih apa sih namanya, hewan-hewan laut seperti hiu, sama ikan, dan juga salmon ya benar kalau salah, itu masih bisa hidup tuh, dia juga punya oksigen. Karena oksigen itu tidak hanya berada di udara. Oksigen juga ada terlarut dalam air. Ini oksigen di dalam air. Seperti itu skemanya. Nah, konsep pertimbangan. Namanya juga pertimbangan. Pertimbangan kan berarti kan eh, kalau misalnya di fase ini, kalau misalnya di kasus ini kan berarti yang ada di udara, O2 yang ada di udara, dan O2 yang ada di apa sih namanya, yang ada di liquid, itu tuh dalam kondisi setimbang. Apakah artinya O2 di udara sama dengan O2 di cairan? Tidak, karena eh mungkin bisa bisa teman-teman pikirin juga kalau misalnya di cair itu kan dia apa ya namanya ya, ada di kan lebih tinggi. Jadi nggak mungkin dong O2 yang ada di udara itu sama dengan udara O2 yang ada di cairan. Terus yang namanya juga konsep kesetimbangan di sini tuh
Jika O2 di fase gas itu ya aktivitas sangat kurang, maka O2 itu bakal punya intention buat uh, keluar menjadi bentuk udara. Jadi O2 bebas ya, O2 bebas, free O2. Free. Kemudian kalau misalnya di laut ini, jika O2 di fase gas itu jumlahnya sangat banyak, si O2 ini bakal punya intention buat masuk ke cair. Jadi bakal menjadi O2 dissolved, dissolved O2, dissolved. Nah, apa lagi perlu dibahas dari slide ini? Oke, kelihatannya gitu aja. Lanjut. Nah, hukum yang mengendalikan proses industri dari pelarutan oksigen. Pelarutan O2. Nah, di sini uh, ada tiga hukum yang teman-teman harus tahu, yaitu adalah hukum Henry yang pertama, dan hukum Fick sama hukum Graham. Nah, di situ aku juga udah langsung bagi. Ini ada yang mengatur tentang keseimbangan dan mengatur tentang kecepatan. Jadi, gini ya guys, hukum Henry itu tuh nggak bisa dicari, nggak bisa dipakai buat cari kecepatan. Sedangkan hukum Fick sama hukum Graham itu nggak bisa dicari, nggak bisa digunakan untuk mencari kesetimbangan. Uh, Konsep dari kesetimbangan sama kecepatan itu juga udah aku kasih tahu di sini. Konsep kesetimbangan itu menentukan batas maksimum gas yang bisa berpindah dari satu fase ke fase yang lain. Sedangkan buat kecepatan itu adalah menentukan seberapa lama proses berlangsung untuk mencapai kondisi kesetimbangan. Seberapa lama uh, baik dari O2 yang dissolve uh, free oksigen atau dari O2 free ke dissolve oksigen. Hmm, kita bakal bahas yang pertama itu adalah hukum Henry. Hukum Henry mengatur tentang kesetimbangan antara fase gas dan fase cair. Oke, sebelum masuk ke hukum utamanya, kan teman-teman juga udah familiar tuh pasti sama hukum Henry. Hukum itu kan bentuknya equationnya kan PA sama dengan HA kali CA. Tapi aku ingin teman-teman tahu dulu tentang yang namanya tekanan parsial. Nah, tekanan parsial ini tuh apa ya? Tekanan parsial itu adalah tekanan, koreksi kalau misalnya salah ya. Jadi tekanan parsial itu adalah tekanan yang dimiliki oleh satu senyawa. Um, Misalnya, kalau misalnya PN2, itu berarti kan, apa sih namanya, tekanan dimiliki oleh N2. Kalau misalnya, kan kita tahu kalau misalnya di atmosfer itu kan tekanan satu atm. Ini atm. Dan terdiri dari eh, 0,79 nih. 0,79 N2 dan 0,21 0,21 O2. Berarti tekanan N2 di udara adalah 0,79 per 0,21 sampai 0,79 kali 1 ATM. Berapa tuh? 0,79 ATM. Nah, di sini juga udah kasih tanda perhitungannya. Ini ada gas A itu yang merah. Terus yang hijau adalah gas B. Jadi uh, PI, PI itu yang A ya, yang A. Yang A itu kan ada 4, terus totalnya itu ada 12. Jadinya kali sama tekanan atmosferik yaitu 1 atm. Jalan bakal jadi 0,33 atm. Oke, masuk ke rumus Henry-nya. Proses kesetimbangan pada pelarutan, oke, proses kesetimbangan pada pelarutan oksigen dalam air itu mainly diperlukan untuk memprediksi berapa oksigen akan terlarut pada tekanan tertentu di fase gas, apakah sudah memiliki demand atau belum. Ada korelasi antara tekanan parsial suatu molekul di fase gas dengan konsentrasi molekulnya di fase cair. Hukumnya kan udah gini. Karena hukumnya simpel, jadi teman-teman hafalin aja ya. Biar hafalan itu, apa ya, biar kalau misalnya udah penuh itu kita cuma melihat buat yang materi monolog tadi tuh, yang nggak jelas tuh pokoknya. Terus satuannya, teman-teman harus
harus peka kalau satuannya PA itu dalam ATM, kemudian CA itu buat mol per liter, dan buat HA itu adalah ATM kali liter per mol. Nah, buat CA-nya sendiri itu tuh udah ada. Buat CA-nya itu pasti udah disediain dalam soal, karena CA itu berdasarkan eksperimen dan bukan berdasarkan pada uh, suatu korelasi perhitungan. Nah, di sini adalah pengaruh pengaruh suhu pada konstanta Henry. Kita makanya korelasi gitu. Di sini tuh bisa dilihat juga ya. Nah, para equation itu adalah H ini sama dengan H0 min delta H ini pokoknya sama ini. Ini tuh T yang di soal, T yang kita cari itu. T yang kita cari maksudnya keadaan akhir, keadaan finalnya lah. T0 itu tuh biasanya kita ambilnya di 25 derajat Celcius atau 298K, 298K. H0 itu tuh pada suhu standar. Nah, H0 itu dia nilainya adalah 770. Bisa dikoreksi juga kalau misalnya teman-teman aku ada yang salah ya. 770, ada satuannya. Satuannya adalah ATM per mol L. ATM per mol per L. Nah, buat nilai dari delta ini ya, buat min delta H sol per R, itu tuh dia spesifik terhadap suatu senyawa. Jadi setiap senyawa itu udah punya nilainya masing-masing dan itu fix dan bukan suatu fungsi. Jadinya nggak perlu tulis amat lah. Oke, lanjut. Di sini ada contoh kasus hukum Henry-nya. Ini diketahui nih, kalau nilai pasarnya hukum Henry untuk oksigen adalah 770 pada suhu 25 derajat Celcius. Jika diinginkan konsentrasi oksigen terlarut maksimum pada suhu 25 derajat Celcius, berapakah? Nah, eh, kemudian tentukan tekanan gas oksigen yang diperlukan jika digunakan gas oksigen murni sama tekanan udara yang diperlukan jika digunakan udara campuran 21% oksigen dan 79% nitrogen. Serta gimana sih kalau filter sejalan pada suhu 40 derajat Celcius? Oke, di sini aku ngerjainnya pakai yang jika dengan konsentrasi oksigen larut maksimum pada suhu 25 derajat Celcius. Aku tuh kelupaan buat kerjain yang 40 derajat Celcius ini aku juga bisa kerjain sekarang juga ya. Sisa itu gini guys, H-nya kan diketahui pada 28K itu tuh 770, terus PA-nya pada 298K, nih, dan 5 derajat Celcius, dia kan nilainya 8,24. Diketahui juga, terus MrO2-nya itu adalah 32 gram per kilo. Jadi kalian pasti juga udah tahu, CaO2 itu kita makanya dalam satuan mol per liter. Tadi kan seperti yang sudah disampaikan, kita otak-atik tuh rumus yang ini, sehingga kita dapetin nilai CaO2 sebesar sekian. Kemudian buat jangan lupa cari HT-nya juga. HT-nya pakai rumus yang tadi kalau yang korelasi panas itu didapetin nilainya 85,8141. Kemudian kita masukin tuh ke hukum Henry yang gini nih. Net, net, nah, PA diketahui, PA-nya dicari dan diketahui dari rumus tersebut sebesar 0,1508 atm. Nah, berarti jika misalnya dia menggunakan gas murni O2, O2, nah, P-nya itu tuh dibutuhkan dalam tekanan sebesar 0,1508 atm. Tapi, jika gas yang diperlukan merupakan udara pada umumnya, udara biasa, berarti kata sama dengan 100 per 21 kali PI sama dengan sekian. Ini kan udah kan hukum, bahkan kayak perbandingan biasa gitu ya guys. 21 itu punya O2, sedangkan ini tuh punyanya udara yang tadi campuran 79% O2 70% N2 sama 21% O2. Itu kalau 25 derajat Celcius. Kalau yang ditanya adalah 40 derajat Celcius, berarti gimana? C yang kita gunakan berarti bakal menjadi 6,41.
inilah yang bakal kita masukin di sini. Oke, nanti kita ganti. Berarti kan HT-nya HT-nya kan nanti bakal ganti di sini kan. Ini juga bakal ganti. 10 digit tuh berarti berapa? 313 ya. 313. Oke, itu pokoknya. Kemudian di hukum Graham itu membahas tentang kecepatan relatif molekul dalam proses diskusi. Memberikan gambaran kecepatan relatif molekul-molekul satu sama lain jika mereka berdiskusi bersama dalam suatu sistem. Semakin kecil berat molekul suatu senyawa, maka semakin cepat pergerakannya. Nah, berarti hukum Graham itu dia itu berlaku untuk mengetahui kecepatan relatif antar atom, antar senyawa. Jadi dia itu bisa dipakai jika ada dua senyawa. Misalnya itu adalah O2 dan aduh, duh, 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 duh. Dan yang ditemui itu adalah N2. Itu bisa kita cari tahu kayak kecepatan relatif antara kecepatan relatif O2 terhadap N2 misalnya dia itu berapa kali lebih cepat sih. Nah, sebenarnya rumus ini kan rumus dari Graham, pendekatan Graham itu kan gini kan, guys. Nah, sebenarnya itu rumusnya dapat dari mana sih? Rumus itu didapat dari uh, asumsi. Jadi si Graham ini itu kan dia mengasumsi kalau uh, apa ya, aerokinetik dari senyawa satu sama dengan aerokinetik dari senyawa dua, sehingga di uh, apa sih namanya, di otak-atik sehingga ditemukan V sama dengan satu per akar satu per M. Nah, di sini tuh itu ada di PPT yang belajar ya. Dan itu sebenarnya bukan contoh kasus, aku cuma berusaha mau menjelaskan lagi. Nah, sebenarnya jika molekul-molekul itu semakin banyak di udara, ya, molekul banyak di udara, itu tuh dia nggak bisa serta-merta langsung masuk ke dalam. Misalnya yang gitu, itu nggak bisa serta-merta langsung masuk ke dalam. Mereka bakal mengalami yang namanya disrupsi dari molekul lain. Misalnya yang ini, yang hijau ini, itu kan mau masuk ke dalam, tapi dia itu malah berbenturan sama molekul yang merah ini. Itu iya, tapi itu iya kalau misalnya cuma bentur doang. Tapi kalau misalnya eh senyawa itu tuh malah berinteraksi, malah apa ya namanya, malah saling mengikat, nah itu malah tambah sulit lagi tuh masuk ke dalam. Makanya hukum Graham itu tuh eh, mempertimbangkan mempertimbangkan kehadiran molekul lain, molekul lain berarti itu. Buat timenya masih. Oke, nah di sini tuh baru contoh kasus hukum Graham, simpel-simpel aja ya guys. Udah tadi di atas oksigen dan nitrogen, jika udah dilambungkan ke dalam air, maka mana yang lebih cepat mendifusi antara oksigen dan nitrogen? Nah, oksigen jadi dua, MR nitrogen 8. Kalau misalnya dibandingkan antara aduh, VO2 sama VN2, VN2 ini kan bakal jadi 1/28. Sedangkan si O2 itu bakal jadi 1/32. Mana yang lebih besar? Justru, maksudnya tentu bakal lebih besar yang kecepatan N2. Jadi coba apa sih perumpamaan kalau misalnya dia itu di apa namanya ya, dialirkan di dalam suatu pipa. Lanjut, begini tuh, gini ya. Mengapa Anda perlu memperhatikan hukum Graham? Ruangan lebih memilih biru lebih kelihatan muda daripada merah, ruangan lebih memilih merah daripada biru. Jadi kalau misalnya hukum Graham itu kan dia cuma bilang tuh kalau misalnya yang biru itu udah maksudnya lebih cepat. Tapi sebenarnya ruangannya ini tuh cuma bisa menerima yang merah. Jadi di sini kan bibir itu kan dia mas astagfirullah, maksud saya adalah beliau. Jadi beliau itu tuh eh,
menganalogikan di situ tuh ada kayak tentara, terus yang biru-biru tuh ditembak-tembak, yang meninggal kan, terus tidak selesai yang masuk ke sini. Kemudian yang terakhir itu adalah hukum fik. Nah, di hukum fik ini itu menyatakan tentang korelasi maaf, korelasi yang menyatakan kecepatan difusi. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi? Nah, pendahuluan hukum fik itu tuh misal kita anggap tuh ada partikel yang berkumpul di sini, itu mau masuk ke interface. Jadi ini yang pertama yang aku namanya interface tadi itu ya, guys. Itu mau masuk ke dalam mau ke mau nembus dinding inilah. Dan nilai kecepatan itu tuh bernilai jumlah per waktu. Oke, sampai situ dulu. Kemudian masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka kecepatan perpindahan akan semakin tinggi. Oh bisa sih, tapi kalau sedikit menjelaskan, sebenarnya gini aja. Eh gini, itu kan ada banyak, ini ada banyak molekul, terus ini pipanya, ini interfasanya. Berarti kan, apa yang namanya ya, jumlah partikel yang ada di dalam setiap satuan luas itu kan ada banyak ya. Berarti kan partikel ini bisa menempel di banyak tempat. Sedangkan kalau misalnya pipanya gini nih, buat gini, sini interfasanya cuma di situ. Sedangkan ini ada banyak. Ini diameter sama ya guys, diameter sama. Berarti kan jumlah partikel yang bisa menempel tiap satuan luas itu kan kecil. Nah, karena itu kecil, jadi eh, luas apa sih namanya kecepatan perpindahan juga kan semakin rendah kalau misalnya luas permukaannya semakin kecil. Itu yang pertama, luas permukaan. Kemudian berikutnya adalah tipis permukaan. Semakin tebal permukaan, maka diperlukan waktu yang lebih lama juga. Maka diperlukan waktu yang lebih lama juga untuk suatu partikel keluar dari eh, dinding ini. Sehingga kita bisa menyatakan kalau semakin tipis permukaan, maka kecepatan perpindahan akan semakin tinggi. Lanjut, di sini adalah semakin cepat molekul, maka kecepatan perpindahan akan semakin tinggi. Nah, buat di sini itu tuh kita berarti bisa menganalogikan kalau misalnya si bola yang semakin kecil, berarti kan di sini. Misalnya yang ini kan dia bolanya kan besar ya, ya kan yang itu bolanya kecil. Kalau misalnya bolanya besar, itu seperti gini, itu cuma bisa yang bisa keluar itu cuma dikit. Misalnya ini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan per delapan berapa ya? Delapan per satuan waktu. Oke, misalnya ini adalah delapan per second. Berarti ada 8 partikel per second. Sedangkan kalau misalnya partikel kecil, itu bisa lebih banyak. Jadi kalau misalnya ini keluar, itu bisa mencapai angka yang jauh lebih besar dibandingkan yang ini tadi yang di atas. Kalau mencapai misalnya 32 ya, 32 M 4S. Kemudian yang terakhir itu adalah ini salah aja, kita bukan semakin tinggi permukaan, tapi adalah semakin tinggi tekanan yang diberikan, maka kecepatan perpindahan akan semakin tinggi. Eh, Mungkin karena waktunya juga ikut agak mepet sama Ivelin ya. Mungkin teman-teman juga udah paham ya. Kalau misalnya tekanan diberikan kan berarti kan intention buat masing-masing ini tuh bakal makin tinggi gitu loh buat dia berpindah. Berarti kan juga kecepatannya makin cepat. Sedangkan yang ini kan dia kayak males masuk gitu. Yang ini kan udah didorong gitu. Ada motivasi seperti itu. Kemudian ini adalah summary dari hukum Fick. Jadi faktor-faktor tadi itu tuh bisa kita lambangkan dengan bisa kita bikin equation seperti ini. Nah, buat satuannya itu apa sih guys? Buat satuannya itu apa sih, Ji? Nah, buat satuannya itu tuh dia sifatnya adaptable ya. Jadi
Kalau misalnya di sini K, berarti yang satuannya ada K-nya. Kalau misalnya di sini kayaknya F, berarti satuannya ada F-nya. Seperti itu. Nah, dari sini kan peningkatan tekanan transfer bisa dilakukan dengan cara memperluas dinding. Memperluas dinding itu apa? A. Terus menipiskan ketebalan dinding. Menipiskan ketebalan dinding. Tebal. Ini T itu, maaf. Aduh, apa sih? Oke, guys. Kurang maaf. Jadi T itu sebenarnya tebal. Maaf ya. Itu tebal. Jadi kalau misalnya di situ M, berarti satuannya ada M-nya. Kalau misalnya di sini satuannya adalah apa ya namanya? CM. Berarti nanti ada CM-nya. Ini adalah tebal, menipis ketebalan dinding, kemudian meningkatkan energi tekanan pada titik seri dinding. Ini delta P ya. Nggak usah bingung sama P1 min P2. Ini sebenarnya kita pakainya perbedaannya itu kan berarti dalam nilai mutlak. Seperti itu. Terus ini kan ada perkecil ukuran vertikal nih. Sebenarnya itu masuk kemana sih? Ini itu dia masuknya sebagai D, sebagai nilai D-nya ini. Jadi perkecil ukuran vertikal itu dia masuk ke D. Itu spesifik terhadap masing-masing senyawa. Spesifik terhadap senyawa. Oke, siap. Jadi, nah, sumbernya physical laws for division. Jadi ada Henry's law, ada fixed law, sama ada Henry's law. Nah, ini tuh buat pertimbangan dengan aerator. Aerator di sini dia tuh gelembungnya kecil. Ke sini, sedangkan di sini dia aeratornya gelembung. Gimana sih? Ini besar. Ini besar, sedangkan itu kecil. Kecil. Nah, hukum Henry buat pertimbangan aerator, dia itu fungsi hukum Henry adalah menentukan suhu dan tekanan optimal. Hukum Graham, dia fungsinya adalah mewaspadai efek keberadaan molekul lain. Sedangkan fungsi dia itu mempertimbangkan tentang luas permukaan transfer sama menaikkan tekanan gas. Bukan mengurangi ketebalan batas. Karena ketebalan batas itu kan udah punya gelembung masing-masing kan, guys. Gak bisa dong kita kontrol apa sih namanya interfasinya sebenarnya berapa sih. Kita belum ada kajian yang bisa menipiskan tentang ketebalan fasa ini. Dan juga bukan mengurangi ukuran partikel karena kita bukan yang menciptakan partikel ya guys, yang menciptakan adalah Tuhan yang Maha. Ini contoh kasusnya tadi tuh sebenarnya jawabannya itu ada di sini tadi ya. Nah kemudian ini buat kriteria erator yang baik di sini, uh, di PPT-nya Bu Wir itu di apa namanya ya, dikasih tahu 3 poin ini. Yang pertama adalah hubungan gelembung semakin kecil maka semakin baik. Dengan semakin kecilnya gelembung maka ini apa ya, memiliki artinya semakin luas. Kemudian jika energi per kilogram O2 terlalu minimal mungkin, maka energi ikatan antar molekul semakin lemah. Sedangkan jika operasional praktis, itu tuh dia masuknya ke perekonomian teknik ya. Itu mungkin teman-teman SOS bisa lebih paham mengenai hal seperti itu. Oke, ini buat yang apa sih tadi namanya? Buat yang kelautan oksigen. Sekarang lanjut ke sebelum aku pindah materi, teman-teman ada yang mau nanya dulu. Oke, mungkin karena teman-teman nggak ada yang nanya, aku bisa lanjut ke stoichiometry. Biar referensi juga bisa segera mulai yang bermonat. Stoichiometry. Sebenarnya kenapa sih kita perlu mengetahui namanya stoichiometry? Apa sih output yang diinginkan dari stoichiometry? Output yang diinginkan adalah berupa kita bisa mengestimasi. Aduh, maaf, belum ini. Kita bisa, belum ini ya. Agar kita bisa mengestimasi posisi substrat untuk dikonversi menjadi senyawa lain dan pertumbuhan sel mikroorganisme.
sebenarnya reaksi itu tuh tidak sesederhana reaksi yang kita reaksikan. Misalnya uh, apa ya namanya, H2 tambah N2 jadinya segini. Enggak, sebenarnya kayak gitu guys. Sebenarnya itu tuh dia lebih kompleks. Ini yang di kanan itu nggak tahu, biomasa tuh gini gitu kan. Ini tambah ini tambah ini tambah ini. Nah ini kan saya kan juga lebih kompleks. Nah selain itu mekanisme yang terjadi itu juga di luar daripada yang sederhana itu tadi. Mengapa aku bilang kayak gitu? Karena dalam suatu reaksi mikrobia berperan sebagai katalis sekaligus produk. Jadi eh, apa ya? Misalnya nih mikrobia itu semakin mikrobia itu kan dalam misalnya mikrobia itu kalau misalnya dalam masih dikit tuh ya masih dikit itu kan dia intensinya itu kan masih memperbanyak jumlah ya. Tapi jika misalnya mikrobia itu makin udah udah banyak, dia itu bakal berubah menjadi inhibitor dari reaksinya itu. Jadi reaksinya itu malah makin turun. Nah, ini reaksi ya. Ini reaksi, sedangkan ini adalah mikroba. Mikroba. Kemudian, sebenarnya reaksi olah mikrobia itu melibatkan oksidasi dan reduksi bermacam-macam senyawa pada saat yang bersamaan. Selain itu, eh, beberapa mikrobia ada yang menangkap kembali energi yang dihasilkan untuk keperluan menjaga kelangsungan hidupnya. Nah, kan kompleks banget tuh. Jadi kan kita bingung nih, kita tuh sebenarnya harus mengestimasikan berapa sih surat yang diperlukan dan produk yang dihasilkan itu sebenarnya bakal berapa sehingga kita bisa apa ya tahu step untuk mereduksi, maksudnya mendekomposisi dari limbahnya itu. Limbahnya itu mau diapain sih sebenarnya? Produk samping ini mau diapain sih? Nah, tapi yang kita bahas yaitu zero single reaction, yaitu sebaiknya cuma digunakan sebagai estimasi teraca massa dan bukan dari kecepatan reaksi. Mengapa? Ya karena tadi ada yang namanya autokatalisis, ada yang melibatkan oksidasi reduksi, belum lagi yang namanya teraca massa. Pusing kan? Berarti itu masih belum bisa digunakan sebagai metode untuk mencari kecepatan reaksi. Pseudochemical reaction adalah proses yang melibatkan mikroorganisme bioproses, misalnya terjadi dari banyak reaksi yang rumit. Dan dia itu sifatnya adalah untuk menyederhanakan proses yang rumit ini tuh tadi. Dan pseudosingle reaction ini tuh dia bertumbuh pada nilai koefisien Na, B, C, D dari reaksi. Nah, reaksinya itu diciptakan oleh Bapak Parkin dan Bapak Owen pada tahun 1990. Nah, di analisis stoikiometri sendiri itu ada dua metode analisis. Yang pertama adalah analisis elementer dan analisis molekuler. Elementer itu berarti kita langsung tes. Ya. Kalau elementer itu kita berarti langsung apa yang namanya? Langsung meninjau dari masing-masing atom. Ada C, ada A, ada O, ya kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya molekuler itu dia masih dalam bentuk apa yang namanya senyawa. Masih dalam C6, H12, O5, gitu lah. Nah, buat analisis elementer, itu tuh sebenarnya mungkin juga apa itu juga udah pada bisa. Ini aku cuma nampilin slide-nya aja ya. Kita beberapa data berbasis analisis, unsur, pengerjaannya, begini. Ini, ini contoh soalnya. Cuma, menurut guys, kemudian aku masih belum berjalan ini, belum berjalan ini. Tapi yang buat analis molekuler udah berjalan. Nah, mungkin kita bisa nih jawab analis molekuler aja ya, karena analis atom tuh dia udah lama banget udah muncul di UAS. Jadi kita mungkin bisa fokusnya ke analisis molekuler aja. Buat step by step-nya, ini kan kita diketahui masa persen masa ngumpul, kemudian cari masa atom unsur, baru nanti itu CHO itu bakal dipasang, apa ya, ditambah-tambah. Nah, cara yang sama juga digunakan untuk mencari HO lain. Di sini aku kasih dua contoh soal, dan juga ada link pembahasan PR punya aku sendiri. Mungkin nanti aku bisa lihat. Wait. Uh,
Aku bakal buka yang ini kali ya. Aduh, di mana ya? Oh, tadi udah buka. Nah, ini. Di sini diketahui sudah menyamakan kulit dari proses juga menggunakan pre-treated waste ini masuk ke reaktor digester dengan proses rata-rata 30% karbohidrat, 32% protein, 25% lemak, dan 30% air. Mesin data tersebut jadinya gini, 10 ton pre-treated waste per hari. Nah, itu kita cari kayak fresh fat-nya kan berarti kan 10.000 kilogram. Terus komposisinya itu ada protein 32%, karbo 13%, lemak 25%, air 30%. Berarti kan kita tahu ini masing-masing nih. Ini dalam satuan kilogram tadi ya. Kemudian proteinnya nanti C-nya dicari sendiri, A cari sendiri, O cari sendiri, A cari sendiri, C cari sendiri, A cari sendiri, O gitu. Nanti pokoknya dapat totalnya kan total dari C, H, O-nya udah didapetin nih. Terus eh ini aku cari molnya nih. Berarti gimana sih cara cari mol C? Berarti bagi sama MR-nya. MR aja berapa? 12. Dapat sekian. Terus ini tuh kita empiriskan. Jadinya adalah perbandingannya adalah 12 koma ini, pokoknya gitu. Terus nanti masukin ke sini. Ini udah ada di PPT-nya juga, nanti teman-teman bisa akses sendiri kan. Kemudian juga ini tuh juga udah jawab mengenai molekuler ini. Itu jumlah air minimum yang perlu ditambahkan ke dalam obat reaktor pada kondisi normal reaktor yang cenderung sedikit asam dan nantinya terdapat keluaran biogas sebesar 50% mol dari total energi yang diproduksi. Densitas dianggap sama dengan densitas air sebesar ini. Nanti jawabannya apa ini? Rekomendasi Anda udah aku tulis semua. Oke, balik ke slide ini. Nah, selain soal ini, tadi aku juga udah bahas soal yang ini ya guys. Nah, mungkin biar Evelyn apa ya namanya ya, punya waktu yang lama buat bahas tentang monot-monot itu, uh, mungkin aku sudah di sesi satu di sini. Makasih teman-teman. Uh, Sebelumnya ada yang mau bertanya apa enggak? Tunggu sampai 19.50 deh. Oke, teman-teman karena aku sudah nggak ada pertanyaan, berikutnya aku bakal serahin ke sesi kedua yaitu kali ini. Selamat. Bentar itu share screen-nya bisa dimatikan nggak? Aku nggak bisa nge-share. Nah, Oke, layarku udah nampak lah ya. Tes tes. udah nambah Evelyn? Oke. Nah, selanjutnya bagian aku itu bakal tentang materi kinetika pertumbuhan sama tentang perancangan bioreaktor. Bentar, ini winternya. Nah, nah, sebelumnya apa sih kinetika pertumbuhan itu? Nah, dari namanya kan udah ada nama kinetika ya, berarti terkait dengan kecepatan. Nah, jadi secara singkatnya, kinetika pertumbuhan itu adalah seberapa cepat sih pertumbuhan suatu mikroorganisme dalam bioreaktor. Adapun prinsip terkait pertumbuhan sel itu adalah substrat ditambah dengan sel, nanti bakal menghasilkan produk dan selnya bertambah banyak. Nah, kemudian terkait dengan pertumbuhan, jadi mikroorganisme itu punya fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan itu bisa dilihat pada kurva ini. Jadi kurva ini bisa dibagi jadi 4 fase gitu. Yang pertama di bagian sini itu adalah lag phase. Lag phase itu
kayak fase awal, jadi dia masih datar, kayak belum tumbuh secara drastis. Nah, baru nanti dia masuk ke exponential phase, yaitu pertumbuhan secara drastis. Nah, ini bisa disebut juga sebagai logarithmic phase. Itu biasanya kalau primary metabolites yang di materi enzim itu kan kita ada produk yang di primer sama produk sekunder ya. Nah, kalau dia produknya di eksponensial berarti dia tuh primer. Kemudian ada tahapan selanjutnya, waktu dia dan nyampe puncaknya ini dia bakal stasioner. Jadi nanti pertumbuhannya tuh konstan aja. Nah, itu fase ketiga, stationary phase atau tempat di mana nanti kita bakal dapatin produk yang sekunder. Terus setelah dia udah stationary, nanti dia bakal nyampe di suatu titik di mana terjadi penurunan pertumbuhan alias kematian atau death phase. Oke, kemudian, nah, inti dari kinetika pertumbuhan itu adalah persamaan monod. Persamaan monod ini 11-12 kayak persamaan enzim, cuma bedanya di sini kita ada konstanta baru yaitu nu m sama ks dan nu net ya. Ini keterangannya bisa dilihat di mana X ini dia melambangkan jumlah sel, satuannya tuh gram sel per liter. Kalau untuk substrat itu gram substrat per liter. Nah, nanti waktu ujian itu tolong gramnya tuh dijelasin ya, kayak gramnya tuh gram sel atau gram substrat. Jangan nulis cuma gram per liter, itu nanti bakal bikin kebingungan waktu kalian mau nyorek-nyorek satuannya. Nah, kemudian ya ini persamaannya. Oh ya, terkait persamaan ini sebenarnya nanti waktu ujian, aku nggak tahu dari kelas A gimana, tapi kalau dari kelas B kan Bu Lila bilang kita boleh open catatan sama open materi PPT ya. Jadi kalau rasa aku, kalau mau hafal boleh, tapi karena kita open, kalau dari kelas A open nggak Taji? Dari Bu Wir? Taji ada keluar ya? Bentar. Kelas A Anak, kalau ya dari kelas A. Ubir tuh bilangnya open Excel, tapi nggak tahu ya bakal open book apa. Oh, ya udahlah ya. Semoga open sih, karena dari Bu Lila katanya open, tapi ya nggak tahu juga ya gimana. Pokoknya kalau misalnya nggak open ya berarti kalian hafal ya persamaannya. Tapi kalau misalnya open ya kalian cuma perlu tahu kapan sih persamaan ini dipakai atau enggak. Nah, kita lanjut lagi ke oh ya. Jadi kan persamaan mono tuh dx per dt sama dengan nu ms per ks tambah s kali dengan x nih ya. Nah, waktu kalian dapat data dari soal itu tuh harus diplot ke Excel kan. Nah, persamaan ini nggak bisa kalian langsung masukin ke Excel, harus dimodif dulu. Modifnya jadi apa? Jadi persamaan linear. Tujuannya biar bisa dibikin regresi linear, kemudian nanti dapat persamaannya. Nah, kalian pasti udah jago lah ya, udah PAB juga kan. Nah, ini persamaan linearnya yang aku kotain ini. Untuk penjabarannya bisa kalian lihat di sini. Kayaknya nggak perlu dijelasin lah ya penjabarannya. Karena ini penjabarannya matematis, jadi nanti tinggal mana yang mau dijadikan sumbu Y. Yang ini kan sumbu Y. Ini sumbu X-nya kan. Nah, yang ini nanti interceptnya, ini yang ini slope-nya, yang ini interceptnya. Nah, perlu diingat kalau waktu kalian ngeplot di Excel itu plotnya cuma yang di fase eksponensial atau fase logaritmik ya. Jadi yang like phase atau stationary phase itu tidak diplot. Nanti untuk contoh maksud yang ini akan ada di pembahasan soal. Kita next dulu. Nah, lalu ada terkait persamaan kinetika pertumbuhan. Tadi yang kita ini kan persamaan monod. Nah, jadi dalam kinetika pertumbuhan, new net itu sebenarnya adalah new G atau pertumbuhan dikurangi dengan new death atau kematian. Tapi kalau misalnya di soal itu disebutin kalau kematiannya ternyata dapat diabaikan, maka new net itu bisa kita anggap sama sebagai new G. Oke, lalu terkait konsep yield. Yield itu biasanya dilambangi dengan huruf Y besar, kemudian nanti ada variabel kayak gini yang mengikuti di bawahnya gitu. Kalau untuk YA per B berarti dia tuh adalah berapa sih A yang dihasilkan per dengan B yang dikonsumsi. Nah, untuk contohnya bisa dilihat kalau Y ini adalah tiga yield yang biasanya sering dipakai atau muncul di soal, tapi lebih sering yang ini. Kalau YX per S, tadi kan X itu jumlah sel, S itu substrat. Berarti arti dari YX per S itu ada yield seberapa jumlah sel yang dihasilkan per dengan substrat yang dikonsumsi. Kalau untuk YP per S, ya berarti sama juga, berarti produk yang dihasilkan per substrat yang dikonsumsi. Kemudian kalau YX per O2 berarti berapa jumlah sel yang dihasilkan per dengan oksigen yang dikonsumsi. Oke, kita next lagi. Nah,
Kemudian setelah persamaan monod, kita juga ada terkait persamaan neraca massa. Nah, neraca massa itu ada 3 ya. Jadi ini neraca massa sel yang pertama, lalu nanti ada neraca massa substrat sama neraca massa produk. Nah, yang pertama neraca massa sel dulu. Jadi kalau di suatu bioreaktor, ini gambarnya, akan ada inlet sama outlet. Nah, inletnya biasanya ada X0, S0, sama F. Untuk outlet itu X, S, sama F. Lalu bioreaktor itu juga punya volume tertentu. Penyusunan neraca massa sel ini sebenarnya penjabarannya ya cukup panjang, tapi intinya persamaan yang kita pakai adalah yang aku kasih kotak ini. Pokoknya kalau mau nyusun neraca massa itu seperti neraca massa umumnya. Jadi kayak yang masuk berapa, yang terbentuk berapa, kemudian nanti bakal dikurang dengan yang keluar, itu bakal sama dengan yang terakumulasi. Nanti ya biasanya, oh ya biasanya X0 itu 0, jadi ini biasanya 0 bagian ininya. Karena kita asumsinya tuh mikroorganismenya tuh masuk dulu. Jadi nggak ada mikroorganisme yang masuk di waktu kita, apa istilahnya? Waktu flow rate-nya masuk itu mikroorganismenya sebenarnya udah dalam bioreaktor, jadi flow-nya tuh murni gak ada ngandung mikroorganisme. Kemudian dijabarin jadi yang aku kotai warna hijau. Oke, selanjutnya, oh di sini nanti kan ada muncul variabel baru nih, yaitu D. Dia itu F per VR ya, kan muncul variabel D. Nah, D itu apa? D itu adalah dilution rate. Dilution rate ini dia tuh menjelaskan seberapa cepat sih isi dalam suatu bioreaktor itu keluar. Jadi kalau D-nya makin besar, otomatis isi dalam bioreaktor itu semakin cepat keluar. Nah, rumusnya itu D sama dengan F per VR. F itu flow rate, VR itu volume reaktor. Nah, dari dilution rate ini bisa di bisa nilai dari dilution rate ini bisa kita ambil kesimpulan jadi 2 kondisi, yaitu tidak wash out sama wash out. Nah, wash out sendiri itu merupakan kondisi di mana si sel atau si mikroorganisme dalam bioreaktor itu keluar terlalu cepat, jadinya terjadi pengurangan jumlah yang sangat drastis. Nah, wash out itu terjadi kalau Dmax itu besar dari new net. Sedangkan kalau supaya tidak wash out, dia tuh Dmax kurang atau sama dengan new net. Nah, biasanya kalau yang di soal-soal kita pakai yang Dmax sama dengan new net. Yang ini. Oke, kemudian ada neraca massa substrat. Tadi kan neraca massa sel, sekarang neraca massa substrat. Yang ini sama juga penyusunan neraca massanya, kayak berapa yang masuk, kemudian nanti berapa yang terkonsumsi, lalu berapa yang jadi produk. Kan substrat itu dia tuh bakal dikonsumsi sama sel, sama bakal dikonsumsi untuk menghasilkan produk kan. Berarti ini jadi pengurangan. Jadi nanti yang masuk dikurang dengan yang dipakai untuk sel pertumbuhan, kemudian nanti dikurang lagi untuk yang menghasilkan produk, lalu dikurang dengan yang keluar. Nah, ini yang akumulasi. Kalau asumsinya, biasanya asumsi untuk soal-soal itu steady state, jadi nanti dx per dt-nya itu sama dengan 0, dan juga tidak ada produk. Jadi nanti yang bagian ini tuh 0. Nah, bisa dilihat penjabarannya. Dan yang penting ya yang aku kotai ini rumusnya untuk neraca massa substrat. Lalu dari persamaan ini bisa juga kita jabarin untuk mencari nilai yield tadi. Nah, nanti nilai yield itu di tadi kan kita asumsikan sama dengan UG supaya tidak wash out. Terus nanti tinggal ya penjabaran matematis dapat rumus yang aku kasih kotak ini. Nah, selanjutnya terkait dengan neraca massa produk. Nah, neraca massa produk ini sebenarnya nggak jarang ditanyain, dan biasanya di soal-soal ujian juga nggak ditanyakan. Tapi ya ini untuk cukup tahu aja, jadi nanti berapa produk yang dihasilkan dikurang dengan produk yang keluar, berarti produk yang sama dengan produk yang terakumulasi. Yang KIP ini variabel terkait kecepatan dihasilkannya produk, itu biasanya massa produk per massa sel dikali waktu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi tuh nanti di soal kita tuh biasanya datanya tuh sangat beragam. Bisa jadi datanya yang dikasih adalah T atau waktu sama X atau S. Nah, kalau misalnya kita mau disuruh nyari YX per S dan KD, biasanya data di soal itu adalah D, S, dan X. Nah, gimana nyarinya?
kita pakai persamaan neraca massa substrat. Neraca massa substrat itu seperti yang udah dijabarin tadi, kan persamaannya kayak gini. Nah, nanti itu kalau misalnya ada ditanya KD, berarti kan ada kematian. Nah, berarti new net ini adalah new G dikurang KD. Tapi kalau misalnya kematiannya bisa diabaikan, berarti kan new net sama dengan new G ya. Nah, terus nanti new net kita samain dengan D supaya tidak wash out. Nah, jadi D nanti sama dengan new G dikurang KD. Nah, new G-nya bakal sama dengan D ditambah KD. Nanti baru disubstitusi. New G-nya itu adalah D tambah KD, itu disubstitusi ke neraca massa substrat. Jadinya kayak gini. Lalu nanti persamaannya ini bakal dilinearisasikan. Nah, lagi-lagi yang persamaan penting itu yang aku kasih kotak. Jadi kalau misalnya ujiannya open book, aku mungkin nyaranin kalian nyatak-nyatak persamaan yang penting yang aku kasih kotak ini supaya gak usah kalian jabarin terlalu panjang, jadi tinggal pakai aja. Nah, lalu pada persamaan linear ini bakal muncul suatu variabel baru yaitu KD per YX per S. Ini nih merupakan coefficient of maintenance atau MS. Ini juga biasanya bakal ditanya di soal. Oke, selanjutnya ada mencari nilai new M dan KS. Nah, kalau untuk new M dan KS, itu tuh biasanya ada dua tipe soal. Yang pertama tuh kalau data yang dikasih itu ada X, T, sama S. Tapi kalau untuk datanya D, S, sama X, berarti pakai neraca massa sel. Nanti untuk lebih jelasnya bakal aku jelasin di contoh soal. Nah, neraca massa sel itu tadi kan udah dijabarin kan dapatnya yang ini. Nah, terus karena steady state berarti dx per dt-nya sama dengan 0. Lalu nanti persamaannya bakal jadi new net. X-nya ini kan berarti kalau 0 berarti X-nya kan kalau pindah ke sini bakal jadi 0 juga ya. Jadi nanti new net-nya kurang D sama dengan 0. Berarti new net sama dengan D. New net tadi karena kematiannya tidak bisa diabaikan. Berarti new G dikurang KD sama dengan D-nya. Nah, nanti new G tinggal diganti dengan rumus monod tadi. Lalu tinggal dijabarin, dibikin linearisasi. Jadi yang aku kotak ini juga, ini persamaan linearnya. Untuk nyari nilai new M dan KS, kalau yang diketahui itu data D, S, dan X. Oke, selanjutnya ada terkait doubling time. Nah, doubling time itu apa? Doubling time itu adalah waktu yang kita perlukan supaya jumlah mikroorganisme itu 2 kali lipat dari semulanya. Rumusnya itu yang aku kasih kotak hijau lagi, rumus pentingnya. Untuk penjabarannya bisa dilihat di sebelah kiri. Jadi itu nanti kita pakai persamaan monod dulu, lalu nanti kita integralkan, nanti baru dapat persamaan yang ini. Berarti doubling time itu biasanya lambangnya kayak gini, lalu sama dengan ln 2 per new G. Kemudian, kemudian ada terkait dengan cell productivity. Cell productivity itu seberapa terkait aktivitas pertumbuhan sel. Jadi itu ada CP sama dengan dilution rate-nya dikali dengan jumlah selnya. Lalu untuk produk productivity berarti sama dilution rate-nya juga, tapi yang dikali itu sama jumlah produk yang terbentuk. Biasanya ditanya di soal itu yang cell productivity, yang produk itu jarang, tapi ya cukup tahu aja. Oke, lanjut ke contoh soal. Nah, bentar ya. Hmm. Contoh soalnya itu udah ada di Excel, jadi bisa kalian sembari buka juga. Nah, Excelnya udah nampak belum ya? Halo? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini soal UAS 2022-2023 sama ada soal UAS 2122. Nah, soal nomor 1 dulu deh, 2022-2023. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, yang pertama dibaca, karena biasanya cerita-cerita panjang ini ada ngandung informasi penting. Nah, jadi ya, ada intinya tuh ada mikroorganisme. Dia itu namanya tuh ya ini, ya gitulah ya bacanya. Jadi dia tuh ada medium air tawar mengandung 25 mikro M silikat. Jadi ini tuh S0. Kemudian dia tuh diinokulasi dengan sel.
Nah, sampel yang diambil itu 4 hari proses. Berarti time untuk waktunya itu berarti ada 4 hari proses. Nah, ini datanya. Kemudian ditanya, ya, pertama jelasin fasa-fasa kurva pertumbuhannya, lalu berapa nilai new max-nya, berapa yield biomasa terhadap substrat, berarti YX per S. Lalu ditanya juga, YX per S ini konstan nggak sepanjang proses? Nah, yang pertama disalin dulu data dari soal ke bentuk tabel ini. Nah, kemudian baru nanti untuk pertanyaan pertama kan cuma ditanya fasa pertumbuhannya ya. Berarti kita plot dulu kurva pertumbuhannya ke grafik. Nah, yang diplot sebagai sumbu X itu yang harinya atau T, kemudian yang diplot sebagai sumbu Y itu yang X-nya. Nanti itu bentuknya bakal kayak gini. Nah, di sini kan nampak kalau ini tuh lag phase-nya karena belum terlalu jauh jaraknya. Nah, baru nanti di hari pertama ini dia bakal mulai eksponensial. Nah, berarti soal yang bagian A itu udah terjawab. Dari data ini terlihat kalau ada dua fase pertumbuhan, yaitu lag phase sama eksponensial atau logaritmik yang ini. Nah, yang lag phase itu tuh di antara awal harinya, hari ke 0, sama hari ke 0,5. Kemudian nanti baru mulai eksponensial di hari pertama sampai hari keempat. Itu untuk soal bagian A. Kemudian yang bagian B, kita ditanya mencari new max-nya. Nah, new max itu rumusnya kan kayak gini ya, yang bersama linearnya. Nah, khusus untuk soal ini yang aku maksud kalau di soal diketahui T, X, sama S. Nah, gimana nyarinya? Untuk nyarinya itu kita harus nyari average-nya dulu atau rata-rata. Jadi kan kalau untuk plot di sumbu Y, dia tuh pakai yang ini ya, X per dx per dt. Tapi kan di datanya ternyata X-nya tuh nggak kayak apa beda-beda di tiap titiknya kan. Nah, berarti kita nyari rata-ratanya. Sama juga untuk dx per dt yang ini itu juga kita cari rata-ratanya. Kemudian untuk S itu juga kita cari rata-ratanya. Nah, untuk nyari rata-rata ini udah aku kasih di file Excel-nya, rumusnya. Berarti nanti kalau mau nyari delta X per delta T rata-rata, delta X per delta T aja, itu berarti data di X2 dikurang dengan data atasnya, dibagi dengan T2, dikurang dengan T yang atasnya yang ini, itu untuk delta X per delta T. Nah, jadi itu kan karena kita ngurangin data bawah dengan data atas, otomatis data paling terakhir itu nggak bisa dapat kan, karena di bawahnya udah gak ada data lagi. Nah, berarti nanti kalau misalnya di soal ada 5 data, otomatis yang bisa kita plot itu cuma 4 data. Nah, tapi balik lagi, tadi kan aku bilang kalau yang diplot itu cuma yang di logaritmik atau eksponensial ya. Nah, berarti nanti kita lihat dulu yang bagian atas nih, kira-kira dia udah masuk eksponen atau masih di lag phase. Terus sama halnya untuk X rata-rata, berarti nanti X2 tambah X1 dibagi 2, nanti X3 ditambah X2 dibagi 2 untuk yang di sininya, dan seterusnya sampai data yang terakhir itu tetap gak ada. Lalu nanti ada S rata-rata, sama halnya dengan X rata-rata juga. Nah, baru nanti untuk plot, itu tuh 1/S rata-rata sebagai sumbu X-nya. Ini 1/S average. Kemudian untuk sumbu Y, kalau dari persamaan linear ini, itu adalah X dibagi dx per dt ya. Jadi X yang dipakai X rata-rata. Nah, kemudian untuk Excel-nya ya tinggal nanti dimasukkan aja rumusnya, jangan sampai salah sel. Jadi nanti ya ini nanti kalian bisa cek sendiri itu di Excel kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Lalu yang ini ada aku kasih highlight kuning ya. Nah, ini nih tadi kan kita maknai kalau yang di 0, hari 0 sama hari 0,5 itu lag phase. Nah, otomatis karena kita asumsinya yang ini udah lag phase, ini nggak kita masukin ke dalam plotnya. Berarti kurva yang ini, plotnya tuh cuma data yang di hari pertama sampai hari ketiga. Hari keempat nggak ada karena ya nggak ada data pembanding ya di bawahnya. Jadi berhenti di hari ketiga plotnya. Nanti ini plotnya ya tinggal masukin data-data yang sesuai sebagai sumbu X, sumbu Y.
Baru nanti tinggal dibuat trend line-nya. Kalian mah udah PAB, udah jago-jago lah ya. Nah, nanti dapat persamaannya. Persamaannya tinggal tadi itu kan intercept itu 1/new m ya. Yang ditanya itu 1/new m. Jadi itu nanti tinggal dibagi aja sama 0,5718. Nah, yang anehnya tuh di persamaannya dapatnya minus ya di sini. Aku pun kurang tahu apa memang data soalnya yang jelek atau aku mungkin ada salah hitung. Tapi minusnya nih kayaknya bisa diabaikan karena ya kecepatan pertumbuhan tuh nggak mungkin minus secara logika. Jadi kita ambil yang positifnya aja dibagi berarti nanti karena dia intercept 1/new m otomatis untuk nyari new m berarti harus kita 1 per dengan nilai interceptnya kan dapat nilainya. Nah, yang bagian C lagi yang ditanya adalah berapa sih yield biomasa terhadap substrat. Yield biomasa terhadap substrat berarti kan YX per S, rumusnya ini X per dengan S0 kurang S. Nah, jadi itu nanti kita perlu nyari berapa sih yieldnya di setiap titik data kan. Nah, karena rumusnya nih X per S0 kurang S, berarti ini aku nggak nyari rata-ratanya, berarti langsung aja dia tuh X di titik yang ini, kemudian nanti bagi dengan S0 dari soal 25, kemudian baru S-nya yang sesuai dengan datanya, X sama S-nya. Terus nanti dapat YXS-nya untuk di tiap titik data. Setelah itu baru tinggal dicari rata-ratanya atau YX per S, rata-rata average-nya. Nah, kemudian ditanya juga apakah YX per S itu konstan. Nah, sebenarnya konsep yield itu dia ada dua. Jadi secara teori nilai yield biomasa itu harusnya konstan. Tapi kan data yang kita dapatkan ternyata beda-beda di tiap titik ya. Tergantung X-nya berapa, S-nya berapa. Nah, jadi itu bisa diambil kesimpulan kalau yield itu sebenarnya dua macam. Jadi yang konstan secara teori itu adalah yield maksimumnya. Sedangkan kalau untuk yield aktual yang kita dapat dari eksperimen kayak gini itu pasti bakal berbeda-beda. Nah, oke, itu dari soal nomor 1. Ada yang mau bertanya nggak? Mm, Kalau misalnya ada yang mau ditanyain di docs yang di folder itu boleh, tapi tolong nanti di-confirm ya. Kayak misalnya kalian udah isi di docs, terus kalian confirm PC ke aku, Taji atau Yahya, salah satu juga boleh. Kayak ini aku ada nanya gitu. Soalnya takutnya kami kan nggak ngecek 24 jam gitu ya. Jadi takutnya malah terlewat gitu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 2. UAS 2022-2023. Di soal ini ada dikasih data bakteri A sama bakteri B. Nah, bakteri A sama bakteri B ini itu tuh punya new max sama KS-nya masing-masing. Nah, kemudian ditanya, jika kita mau kedua bakteri ini sama-sama ada di reaktor tanpa mengalami washout. Nah, berapa sih substrat yang harus dimasukkan? Nah, jadi tuh penjelasannya kan kalau misalnya kita nggak mau washout berarti Dmax harus sama dengan UG-nya. Nah, karena kita ingin keduanya dalam bioreaktor, berarti Dmax-nya A harus sama dengan Dmax-nya B. Nah, dari situ tinggal kita masukin rumus monodnya, lalu kita dapatin S-nya berapa. Nah, lalu untuk soal nomor 2 itu ditanya berapa sih flow rate yang maksimum supaya tidak terjadi washout. Di soal itu kan dikasih tahu kalau ada volume reaktornya 1000 liter. Berarti ntar tinggal kita masukin ke rumus Dmax tadi, yaitu FV max dibagi dengan volume reaktor. Berarti untuk nyari FV max-nya, berarti untuk nyari F max-nya itu tinggal Dmax dikali dengan VR. Lalu kita cari Dmax-nya dulu pakai persamaan monod, karena Dmax itu sama dengan UG supaya tidak wash out. Nah, kemudian tinggal kita jabarin aja, masukin angka-angkanya. Oh, untuk nyari, kan tadi di data ada dua bakteri ya, A dan B. Nah, buat nyari Dmax, itu bisa pakai salah satu data. Di sini aku pakai data bakteri A. Tapi kalau kalian pakai data bakteri B juga bisa, hasilnya sama aja. Nah, kemudian setelah dapat Dmax, baru kita cari Fmax-nya berapa. Nah, ketemu Fmax-nya segini. Terus terkait dengan kinetika pertumbuhan juga ada contoh soal UAS 21
22. Nah, di soal ini ada digunakan rumus yang sebenarnya tuh nggak ada sama sekali diajarin sama Bu Lila. Atau di PPT Bu Wir juga nggak ada. Tapi ini aku nemunya dari referensi online. Dan ini udah aku masukin di OneDrive juga. Judulnya itu terkait pembuktian rumus D optimum. Jadi rumus D optimum ini biasanya dipakai kalau di soal itu nanyanya tuh kayak di soal ini kan dia nanya berapa sih dilution rate yang diperlukan. Kemudian ada terkait suplai oksigen juga. Itu biasanya nanti dipakai rumus ini buat nyari D optimum. Kemudian di soal ini ya diketahui kalau ada aerator. Kemudian aerator ini cuma bisa ngalirin oksigen paling maksimum tuh 10 gram oksigen per liter jam. Nah, kita ditanyain, pertama nyari dilution rate pakai rumus yang ini, udah dapat. Nah, kita ditanya, oksigennya tuh cukup nggak untuk si pertumbuhan selnya? Nah, kita harus nyari berapa sih oksigen yang sebenarnya dibutuhin si sel itu. Nah, jadi itu nanti kita di data-data kan kita dapat YX per S 0,5 gram sel per gram etanol. Kemudian ada Y yield oksigen per substrat. Berarti nanti untuk nyoret-nyoret, untuk dapat YX per O2 tuh tinggal kita bagi aja supaya saling mencoret satuannya. Jadi nanti dapat segini untuk yield sel per oksigennya. Terus nanti kita nyari S-nya dulu. Tujuannya supaya nanti kita bisa masukin ke rumus yang YX per S ini. Nanti kan dapat X-nya. Nah, nah, untuk rumus oksigen yang dibutuhkan, itu tuh pakai rumus yang ini. Kemudian nanti dapat ternyata oksigen yang kita butuhkan, itu tuh 20,43 gram. Tadi kan di soal si aeratornya cuma bisa 10 gram oksigen per liter jam. Otomatis suplainya tuh nggak cukup. Jadi kayak nanti si selnya tuh nggak bisa tumbuh maksimum. Tetap tumbuh tapi ya nggak mencapai D optimumnya tadi kan. Nah oke, kalau tentang kinetika pertumbuhan itu gitu segitu aja. Jadi biasanya kalau soal UAS-UAS yang aku lihat itu tipe soalnya nanti ada dua soal stoikiometri sama ada dua soal terkait kinetika pertumbuhan. Bobotnya ya berarti 25% masing-masing ya. Ya, kalau misalnya ada yang satu soalnya lebih besar bobotnya, ya berarti diusahain itu dikerjain semaksimal mungkin. Tapi biasanya keempat-empat soalnya itu pasti hitungan, dan bobotnya itu harusnya sama rata 25%. Oke, kita masuk lagi ke materi terakhir terkait dengan ini, enggak, perancangan bio. Nah, materi perancangan bioreaktor. Ini cuma untuk cukup sebagai pengetahuan, cukup tahu aja. Jadi, yang pertama, kalau terkait perancangan bioreaktor, ada proses-prosesnya. Kan yang kalau misalnya, ini typo, wait. Nah, jadi tuh kalau di bioproses, pertama kita butuh preparasi bahan, kemudian nanti bahannya dimasukin ke bioreaktor, baru nanti, baru nanti setelah kita masukin ke bioreaktor, lalu nanti ada separasi, baru purifikasi. Nah, yang kita bahas, fokus kita tuh cuma di tiga yang aku warnai merah ini, yaitu sterilisasi, inokulasi, sama optimasi proses. Nah, kita bakal lanjut ke masuk langsung ke sterilisasi. Sterilisasi, kenapa? Oh, iya kah? Wait, maaf. Bentar, aku stop dulu ya. Wait, hehehe. Nah, udah nampak belum, Neo? Nah, oke. Nah, aku jelasin dari awal lagi deh. Oke, kita masuk ke materi perancangan bioreaktor. Nah, materi perancangan bioreaktor itu sebenarnya nggak, biasanya tuh cuma ditanya paling dikit aja ya di soal ujian, nggak terlalu signifikan porsinya, tapi ya cukup tahu aja. Jadi tuh dalam bioproses, kita nih ada 4 tahap. Yang pertama, bahannya kita preparasi, kemudian nanti masuk ke bioreaktor, ada 3 tahapan ini, separasi, baru nanti purifikasi. Nah, fokus kita cuma membahas 3 ini. Oke, kita langsung masuk aja ke sterilisasi.
Nah, sterilisasi itu sesuai namanya steril ya. Berarti kita mau menciptakan lingkungan yang mana mikroorganisme yang kita inginkan aja yang mampu hidup. Jadi tuh jangan sampai ada mikroorganisme lain yang nggak kita mau dan malah membunuh mikroorganisme yang sebenarnya kita inginkan. Nah, salah satu cara sterilisasi yang paling umum itu adalah memakai panas atau steam jenuh. Nah, tekniknya itu bisa ada secara batch, secara kontinu, kemudian bisa dengan filter, sama sterilisasi udara yang masuk. Nah, untuk sterilisasi bisa dilihat pada gambar ini, bagian porsi ini itu untuk yang batch, sama ini untuk yang continue. Sesuai namanya, kalau batch itu berarti dia per porsi ya, berarti nggak ada yang in sama yang out, jadi dia tuh kayak volumenya tetap aja. Nah, yang dialirkan itu adalah si steamnya itu. Tujuannya supaya cairan dalam ini panas. Ini ada yang bagian A itu biasanya disebut vessel sterilization, jadi nanti dia kayak jaket gitu. Kemudian ada juga yang coil, nanti itu diputar-putar. Ini juga sama. Lalu nanti ada yang pakai heat exchanger, tapi ini tetap batch karena nggak ada cairan yang masuk atau yang keluar. Nah, bedanya dengan continue itu ya, yang untuk continue ada aliran masuk, aliran keluarnya. Bisa dilihat di gambar ini, nanti kan berarti mediumnya masuk ke sini. Nanti heat exchanger-nya bakal manasin si mediumnya, terus nanti bakal masuk ke bagian steamnya, lalu nanti dia bakal dingin lagi itu masuk ke si fermenternya setelah dia steril. Yang bawah tuh juga sama. Oke, lanjut lagi ke sterilisasi dengan filter sama udara. Untuk yang dengan filter itu cukup straightforward ya. Pokoknya pakai filter supaya mikroorganisme yang kita inginkan aja yang bisa lewat. Ataupun sebaliknya, malah mikroorganisme yang kita inginkan yang tertahan. Jadinya yang nggak kita inginkan tuh yang terbuang. Lalu untuk yang udara itu juga sama. Udara ini kan waktu terutama bioreaktor yang aerobik, itu kan kita pakai udara ya. Jadi tuh kalau udaranya tuh diusahakan steril supaya tidak mencemari ya si bioreaktornya. Jadi itu nanti udaranya yang sebelum masuk bakal disaring dulu atau difilter sama si filter ini. Lalu nanti udara yang masuk tuh diharapkan udara yang bersih. Oke, lanjut lagi ke tahap inokulasi. Nah, tahapan inokulasi ini itu tuh merupakan tahapan yang mana kita tuh menanamkan mikroorganisme ke dalam bioreaktor. Nah, penanamannya itu si mikroorganisme nggak boleh langsung kita lempar. Jadi misalnya mikroorganisme itu biasanya dalam bentuk botol-botol kecil gitu, nggak mungkin langsung kita lempar ke reaktor yang 100 liter. Pasti mikroorganisme itu bakal shock karena tiba-tiba lingkungannya jadi luas sekali, kemudian dia tuh kan berarti jadinya kecil gitu ya dibandingkan dengan lingkungannya. Nah, makanya perlu inokulasi. Nah, inokulasi ini biasanya dimulai eh, tahap per tahap. Jadi tuh nanti dari slant, itu tuh mikroorganisme dalam botol-botol gitu, bakal dimasukin ke wadah yang 100 mili dulu. Pokoknya aturan untuk pemindahannya itu 1/10 ukuran selanjutnya ya. Jadi 10 mili ke 100 mili, berarti 10-nya kali 10. Lalu nanti 100-nya kita kali dengan 10 jadinya 1 liter. 1 liter kita kali 10 jadi 10 liter, dan seterusnya sampai 100 liter. Nah, pokoknya waktu kita pindahin, si mikroorganisme ini harus berada di fase yang logaritmik atau fase di mana dia bertumbuh, bukan ketika dia mau mati. Tujuannya, kalau dalam fase pertumbuhan, berarti ketika dia pindah ke tempat yang lebih besar, dia tuh kan bakal tumbuh banyak dan bakal memenuhi volume reaktor atau volume wadah selanjutnya. Oke, kemudian ada terkait optimasi proses. Nah, ini yang aku bilang tadi di inokulasi itu pokoknya skalanya tuh 1/10 skala selanjutnya. Kemudian dipindahin waktu fase logaritmik. Nah, untuk komposisi medium itu juga bakal mempengaruhi optimasi. Jadi, substrat yang kita ambil itu harus tergantung mikroorganismenya. Contohnya misalnya untuk yeast, dia tuh pakai glukosa, amonium, sama fosfat. Biasanya kalau beda mikroorganisme itu substratnya bakal beda-beda juga. Nah, kemudian ada juga inhibitor. Jadi kalau misalnya substratnya, contohnya misalnya yeast, dia itu kan butuh glukosa. Tapi kalau glukosanya kebanyakan, glukosanya malah jadi inhibitor, bukan menjadi substrat.
Nah, jadi itu komposisinya itu harus disesuaikan, jangan sampai substratnya malah jadi inhibitor. Kemudian untuk strategi kontrol itu ada pH dengan suhu. Jadi kalau dalam bioreaktor itu ntar ada pH meter untuk mengukur pH-nya berapa, kemudian sama suhu termometer. Tujuannya karena mikroorganisme itu kan punya pH optimumnya masing-masing sama suhunya masing-masing. Jadi pH itu biasanya nanti kalau misalnya di bioreaktor itu ada pH meter dan ternyata pH-nya itu mungkin misalnya harusnya asam tapi ternyata pH-nya tuh naik kan. Berarti kan masuk ke bagian basah. Nah, jadi itu nanti tinggal diinjeksi asam atau mungkin injeksi basah tergantung pH-nya supaya pH-nya itu tetap pH optimum. Kemudian ada cara hidup mikroorganisme juga. Jadi itu mikroorganisme biasanya bisa dibagi jadi dua berdasarkan cara hidupnya. Ada phlox, yaitu yang mana dia tuh tumbuhnya bebas, dan ada yang biofilm atau nempel di permukaan. Nah, biasanya nanti yang biasanya nanti biofilm itu cenderung lebih disukai karena dia tuh kan nempel di permukaan. Jadi itu istilahnya kayak lebih kuat gitu untuk enggak terbawa sama arus kalau misalnya flow rate-nya terlalu cepat ya. Nah, kemudian karena ada dua cara hidup mikroorganisme ini, maka ada dua tipe bioreaktor tergantung cara hidup mikroorganisme tadi. Nah, yang pertama ada yang suspended atau untuk mikroorganisme flux. Jadi nanti itu ya bioreaktor biasa dengan stirrer. Jadi nanti mikroorganismenya bakal berenang-renang di sini. Kemudian ada tipe yang dua yaitu immobilized culture. Nah, immobilized culture itu bentar. Ya, nah immobilized culture itu nanti dia di bioreaktor juga, tapi bedanya dia tuh ada semacam bola gitu atau biasanya disebut zeolith. Jadi itu nanti ada bola gitu. Terbuatnya tuh biasanya mungkin kayak ya bahan-bahan yang inert gitu pokoknya. Kemudian nanti ditempeli sama mikroorganisme di luar ini. Jadi itu kan ini kan zeol, ini kan kayak benda lah pokoknya yang dimasukin sebagai nanti permukaan mikroorganismenya nempel. Nah, nanti mikroorganismenya bakal tumbuh di sekitar sini, nempel. Nah, tujuannya nih ya biar si mikroorganismenya tuh lebih stay aja di bioreaktornya dan kalau misalnya flow rate-nya kita cepetin, dia tuh nggak kayak yang di suspended ini bisa kemungkinan keluarnya tuh sangat cepat. Sangat banyak yang keluar karena flow rate-nya naik. Oke, kemudian ya itu aja kayaknya materinya. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Ntar ini aku stop share kali ya. Ada yang mau bertanya nggak, guys? Atau ngobrol aja gitu, kayak materinya ada yang kurang jelas, tolong dijelasin lagi apa gimana. Aku tunggu deh ya sampai 8.35 kali ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh, atau mungkin tadi ada yang kecepatan dijelasin, atau mungkin ada bagian yang mau diulang, boleh. Langsung chat aja boleh, atau langsung open mic, ngomong juga boleh. Oh iya, untuk rumus-rumus di Excel itu sebenarnya belum mencakup semuanya ya. Jadi ada berapa rumus. Jadi itu kan kasusnya kan yang aku bilang banyak kasus yang beda-beda itu kasus tergantung datanya. Nah, kebetulan soal yang aku kerjain di Excel itu tuh cuma ada dikasih data TXS sama data ya datanya tuh cuma TXS kan. Jadi ya tinggal dicari rata-ratanya. Tapi kalau untuk soal-soal PR kemarin itu kan ada yang pakai KD yang ada KD-nya itu kan soal PR kemarin. Nah, itu juga beda rumusnya. Jadi nanti tinggal disesuaikan di soal itu yang diketahui apa, kemudian yang ingin dicari itu apa. Oh, kemudian kira-kira
Kalau rumus yang udah dipunya tuh sebenarnya harusnya otak-atiknya tuh nggak perlu ribet karena kan yang tadi tuh udah aku kotak-kotak ya, yang udah aku kasih linearisasinya. Nah itu kalau cukup hafal atau nyata yang itu rasa aku udah cukup. Pokoknya nanti hati-hati aja di soal itu yang dikasih data apa, kemudian nanti rumusnya itu pakai yang mana. Apakah menjawab kira-kira? Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Oh ya, untuk soal UASnya itu nanti ada pilihan ganda ya, kayak biasa, sama nanti ada UAS. Untuk pilihan ganda itu kemungkinan 30 soal, 40 menit. Lalu untuk UASnya itu ada 4 soal, esai. Nah, kayak yang tadi aku bilang, biasanya esai kalau dari tahun ke tahun, polanya tuh ada 2 soal stoikiometri sama 2 soal yang kinetika pertumbuhan. Oke, ada lagi gak yang mau bertanya? Aku tunggu ya sampai 8.35. Kalau nggak ada, ya tutor hari ini ya sampai di situ aja. Sampai di sini aja. Oke deh, karena kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi. Nanti kalau misalnya ada yang nanya, kayak biasa di OneDrive-nya yang ada dokumennya tinggal diketik di sana. Tapi nanti confirm lagi lewat PC boleh. Kayak, ini aku udah nanya gitu, kira-kira bisa dijawab nggak gitu. Oke, karena materi hari ini tuh sampai sini aja. Jadi nanti H-1 UAS bakal dijelasin lagi lebih rinci terkait pembahasan soal sama Yahya. Dari Taji sama aku itu aja. Dari Taji ada tambahan nggak? Ada yang mau kamu omongkan gitu sebelum ditutup? Dari aku nggak ada sih, Pak. Cuma mungkin mau nyampein semangat aja buat teman-teman buat puasa ya. Semoga kita semua berakhir dengan akhir yang bahagia. Oke. Kalau gitu aku tutup ya. Makasih guys yang udah datang.